Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini di depannya pemirsa ada sebuah TV merek Sharp. Dan tipe TV ini adalah LC24LE1751. TV ini katanya rusak pemirsa, tapi rusaknya apa saya belum tahu. Coba kita cek. Sebelum dicek, pakai dicolokin ke arus listrik 220 volt karena remote-nya nggak ada. Perhatikan dulu di sini ada tombol power. Terus ada joystick pemirsa. Yang ini joysticknya, kemudian ini tombol power. Terus ada colokan-colokan yang lain. Sekarang kita colokin ke arus listrik 220 volt. TV-nya nggak hidup sama sekali pemirsa. Dan tombolnya coba dipencet dulu ya. Nggak ada pengaruh apa-apa. TV-nya tetap nggak hidup. Berarti kerusakan TV ini adalah mati total pemirsa. Gimana cara memperbaiki TV Sharp ya? TV Sharp LC24LE1751. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Cara pertama, siapin obeng dengan mata plus seperti ini. Terus kita lihat di sini ada 1 skrup, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Setelah saya buka, saya bakal balik lagi ke pemirsa. Pemirsa, ini penampakannya setelah saya buka cover belakangnya ya. Dan saya mengekspos suatu buah komponen. Ini dia, namanya adalah sekring. Terus saya lihat di sini ada beberapa komponen seperti Q7002 ini. Ini adalah MOSFET pemirsa. GDS, Gate Drain Source. Ada tulisan G, ada huruf G, ada huruf S ya. Terus ini ada sebuah elko. Terus di sini ada beberapa komponen yang gosong. Ini ada IC. Tipenya berapa nih ya? Nanti deh. Tapi yang jelas di sini ada 1, 2, 3, 4 buah komponen. 5 buah komponen yang kelihatan gosong pemirsa. Terus ini juga nggak tahu kenapa ini kok seperti pernah disolder ulang ya. Apa terlalu panas kali ya? Kita akan mencari tahu lebih lanjut. Pertama kita mau cek dulu sikringnya masih bagus apa enggak. Lihat avometer saya pakai skala kali 1 atau X1, kemudian saya tempelin probe-nya. Lampu continuity hidup ya. Kalau misalnya sikringnya nyambung masih bagus, berarti lampu continuity-nya hidup. Ternyata lampu continuity-nya nggak hidup, berarti sikringnya putus pemirsa. Tapi sikring putus biasanya dikarenakan komponennya rusak, mungkin komponen sebelah sini. Satu buah komponen bertipe MOSFET dengan kode Q7002. Di sana tertulis 11N65 M2 12611. Kemudian ada komponen yang lain seperti ini. Ini ada resistor 102 berapa? 102 ya. 102 berarti 1K. Kemudian di sini ada resistor juga, kelihatan gosong pemirsa. Ini juga. Terus ini ada IC. Saya cari fokus dulu. 5A2REM.
Terus ini ada komponen lagi. Apa nih? Ini ada komponen di dioda biasanya. Jadi ada satu komponen. Oh, ini ada komponen lagi nih. Ini ada dioda D7011. Tapi kayaknya masih bagus. Yang saya curigai adalah MOSFET ini pemirsa. MOSFET, kemudian komponen MOSFET sama IC yang ini. Tapi saya mau coba ganti sikring dulu ya. Sikringnya itu berapa ampere, nanti saya kasih tahu ke pemirsa. Pemirsa, fuse aslinya itu sekitar 3,15 ampere. Nah, saya punyanya sikring atau fuse berukuran 2 ampere. Tapi bisa dicoba pemirsa. Jadi sekarang saya mau coba tes untuk colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat hasilnya. Biasanya sih kalau nggak MCB rumah turun, terus di sini ada yang meledak gitu ya, ada yang keluar percikan api, atau moga-moga nggak ada yang lebih parah deh. Bismillah, saya mau colokin ke arus listrik 220 volt pemirsa. Lupa saya, kabelnya belum saya pasang. Kabel powernya saya pasang dulu sama beberapa kabel yang lain. Udah takut, mengerikan. Satu, ada kabel satu lagi. Dua, kabel satu lagi. Tiga. Sebetulnya lebih bagus dipasang skrup sih, soalnya kan ini power supply ya, jadi dia harus nempel bener ke bodi pemirsa. Bismillah. Wah, bener kan, ada yang bunyi cetak gitu di area sekitar sini pemirsa, dan sikring saya langsung putus. Ini dia, sikringnya langsung putus, kemudian ada percikan api di sebelah sini, tepatnya di IC ini pemirsa, yang kakinya ada 6. Terus MCB rumah saya turun, dan sekarang penyakitnya udah ketahuan ya, berarti ada di sini di IC yang kakinya 6.
Pemirsa, setelah saya ganti dioda FR207 sama kapasitor yang ada di dekat sini, saya colokin ke arus listrik 220 volt stekernya. Akhirnya dia nggak korslet. Dan sekarang, meskipun nggak korslet, tapi dia nggak hidup sama sekali. Jadi saya penasaran sama regulatornya, pemirsa. Jangan-jangan regulatornya udah sembuh atau belum juga. Nah, cara untuk ngeceknya gimana? Cara untuk ngeceknya gampang banget, pemirsa. Siapin avometer digital atau analog. Saya kali ini pakai yang digital dengan skala 1000 volt. Jadi saya coba cek, ada elko di sini, pemirsa. Ini ada elko. Nah, elko yang kecil ini, elko yang putih ini bakal saya cek kira-kira berapa tegangannya. 0, pemirsa. Gak ada tegangan sama sekali di sini. Nah, di sini ada 2 buah elko. Coba cek juga berapa kira-kira. Ini tegangan cold ya, bukan tegangan hot. Jadi yang di sini udah DC. Kalau ini kena air pun sebetulnya ini nggak apa-apa, tapi jangan sampai juga kena air ya. Cek elko ini, ternyata juga nggak ada tegangan, pemirsa. Elko satu lagi, nggak ada tegangan juga. Artinya mesin TV ini masih belum sembuh, pemirsa. Belum sembuh di bagian regulatornya. Di bagian regulator ada beberapa komponen. Yang jelas di sini ada satu buah IC, terus ada satu buah IGBT atau biasa disebut MOSFET karena ini GDS, tapi bentuknya seperti ini, biasanya disebut IGBT. Nah, di sini ada beberapa resistor. Ada beberapa resistor, pemirsa. Resistor yang kecil-kecil banget ini dan lain-lain ini sebetulnya bisa dicek. Kalau misalnya ketahuannya rusak, kan tinggal diganti aja. Coba sekarang kita lihat dari bawah. Nah, di belakang mesin ini nggak pakai IC, artinya nggak double layer bagian regulatornya. Ini masih bisa diperbaiki sebetulnya kalau misalnya nggak ada faktor X. Nah, faktor X-nya apa? Untuk kasus kali ini faktor X-nya adalah waktu yang diminta mepet dan dana yang disediakan oleh konsumen itu nggak sesuai dengan estimasi biaya servis, pemirsa. Makanya servisnya nggak dilanjutin, gitu ceritanya. Dia mikir kalau TV-nya kecil 24 in ini betulnya murah, ya sama aja ya, handphone aja betulnya mahal. Gitu ceritanya, pemirsa. Jadi kerusakannya antara MOSFET, IC, dan beberapa komponen kecil seperti resistor dan lain-lain, resistor dan kapasitor. Gitu ceritanya. Jadi saya nggak ngelanjutin TV ini. Aduh, nggak ada angin, nggak ada hujan kok meledak. Padahal nggak dicolokin ke arus listrik 220 volt, tapi meledak. Kaget saya. Ledakan barusan nggak terekam di kamera, pemirsa, karena ledakannya ada di bawah sini gitu, di sekitar dioda lilitan ini. Nah, karena tadi saya nyuting bagian sini ya, tapi yang bawah sini enggak. Dan tadi saya ngeliat di sini memang ada percikan api nih. Berarti listrik ada nyimpen di elko yang gede ini ya, pemirsa. Cuman dia nggak bisa pergi ke outputnya sana gitu. Kayaknya di sini. Ini biasanya cuman short tegangan yang ada di elko sih.
Berarti tegangannya itu kan sekarang udah bisa masuk ya, karena diodanya udah sembuh. Tegangannya bisa masuk ke elko 450 volt dan dia nyimpan. Begitu positif dan negatif dari kutub elko itu nyambung, makanya dia korsletnya meledak. Padahal udah dicabut dari arus listrik 220 volt. Kalau misalnya ada ledakan, berarti di situ ada komponen yang lagi nyimpan arus. Apa itu? Kok elko pasti komponennya. Sekarang saya pakai skala 1000 volt. Pakai 1000 volt DC, sekarang saya cek. Tuh, ada tegangannya pemirsa. Tegangannya masih nyimpan sekitar 150 volt. Jadi memang benar, itu adalah tegangan dari elko. Sebetulnya sangat disayangkan banget sih, karena arus listriknya udah bisa masuk ke situ, tapi nggak dilanjutin lagi karena pesan atau requestan sendiri dari yang punya TV. Ya mau nggak mau harus direlakan ya pemirsa. Yang penting ini jadi sebuah ilmu buat kita semua. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye.